Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bagas Yana Adi, Angelia Anggun, Rombihatul Rohimah, dan Siti Husnul akan menjelaskan mengenai materi kelas 6. Bab 1 yaitu ciri khusus pada makhluk hidup. Ciri khusus makhluk hidup adalah suatu ciri yang membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Ciri khusus pada makhluk hidup biasanya merupakan hasil dari adaptasi atau penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Misalkan yang pertama adalah kelelawar yang memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu bisa memancarkan sinyal atau frekuensi yang akan memantul kembali pada dirinya jika akan menabrak benda atau hewan lainnya, sehingga kelelawar tidak akan menabrak benda dan hewan lainnya saat terbang. Yang selanjutnya adalah cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu dapat melepas ekornya agar bisa menghindari musuh atau pemangsa. Yang ketiga adalah bunglon yang memiliki kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya atau tempat dia berada. Selanjutnya adalah bebek memiliki paruh yang lebar dan kaki yang berselaput, bertujuan untuk memudahkan bebek dalam memburu mangsanya di air. Selanjutnya adalah unta memiliki punuk di punggungnya sebagai cadangan makanan. Di gurun yang panas, unta dapat memiliki cadangan makanan berupa punuk unta yang dapat menjadi air. Selanjutnya adalah burung hantu dapat memutar kepalanya sampai 270 derajat karena matanya tidak bisa bergerak. Selanjutnya adalah tumbuhan kaktus memiliki daun berbentuk duri agar tidak mempercepat penguapan. Selanjutnya adalah kantong semar memiliki kantong yang berisi nektar yang untuk menjebak karena licin bagi serangga yang akan ia makan. Jadi serangga yang akan dimakan itu akan tergelincir jika menghinggapi bibir kantong semar. Selanjutnya adalah bunga Rafflesia arnoldii yang mempunyai bau untuk memikat serangga untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya adalah tumbuhan Venus memiliki daun yang berbentuk engsel dan berbulu. Daunnya berwarna merah pada bagian dalam engsel untuk menarik perhatian serangga, dan engsel tersebut jika dihinggapi serangga akan langsung bisa menutup. Selanjutnya adalah teratai yang memiliki daun yang lebar dan tipis agar mempercepat penguapan karena teratai berada di air. Bab selanjutnya adalah yaitu bab 2 mengenai perkembangan makhluk hidup. Perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan makhluk hidup. Perkembangan diartikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan ketika fungsi fisiobiologi organ-organ tubuh telah menjadi lebih kompleks dan sempurna. Ciri-ciri perkembangan pada remaja laki-laki adalah diproduksi sel sperma, otot remaja laki-laki menjadi kuat, dan dada terlihat bidang. Selain itu juga tumbuh jakun, kumis, dan jenggot. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan pada remaja perempuan adalah diproduksinya sel telur di ovum dan melebarnya pinggul. Selain itu payudara tumbuh, membesar, dan mengalami menstruasi. Ada juga tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah organ reproduksi perlu dijaga kebersihannya karena sangat penting bagi manusia. Perkembangbiakan manusia diawali proses pembuahan sel telur di ovum oleh sperma. Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif atau kawin terjadi pada bunga dan biji, dan juga tumbuhan juga berkembang biak secara vegetatif atau dengan cara tidak kawin terjadi pada umbi akar, tunas, dan batang. Selain itu juga umbi lapis, spora, pembelahan diri, rizoma, dan geragi. Selanjutnya adalah hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Hewan yang bertelur disebut dengan ovipar. Contohnya adalah unggas, ikan, amfibi, dan reptil. Hewan yang melahirkan disebut vivipar. Contohnya adalah kucing, anjing, sapi, dan kambing. Hewan yang bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Contohnya adalah kadal dan ular boa.
Hewan yang bertelur umumnya tubuhnya ditumbuhi bulu. Mereka tidak mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Sedangkan hewan yang melahirkan, tubuhnya ditumbuhi rambut serta mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Oke, selanjutnya lanjut ke bab 3, yaitu keseimbangan ekosistem. Ekosistem dikatakan seimbang apabila semua komponen biotik dan abiotik berada pada takaran yang seharusnya dalam jumlah maupun peranan dalam lingkungan. Agar lingkungan tetap terjaga, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya seperti penambangan dan pembakaran hutan secara liar dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan juga tanah tandus. Yang kedua adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebih dapat memusnahkan kehidupan makhluk hidup lain dan mempengaruhi kesuburan tanah. Yang ketiga adalah pembuangan limbah pabrik ke sungai dapat mencemari air dan merusak ekosistemnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan bagian tumbuhan dan hewan secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi jika kita mengeksploitasi tumbuhan atau hewan secara berlebih, itu akan mengganggu ekosistemnya karena takaran biotik dan abiotik tidak seimbang di alam. Nah, untuk cara pencegahannya, yaitu untuk mencegah kepunahan makhluk hidup, kita dapat mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Kita juga dapat membudidayakan hewan, tumbuhan langka dan menggunakan bahan sintetis agar apa yang tersedia di alam itu tidak cepat habis dan ekosistem juga seimbang. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah sehingga diperlukan adanya langkah untuk melestarikannya. Sebagai contoh untuk hewan yang hampir punah misalnya badak berjula 1, burung cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh untuk tanaman yang hampir punah misalnya bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, dan lain sebagainya. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang baik dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, dan juga pada daun. Di bawah ini adalah contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau tidak bijaksana, yaitu melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena, penebangan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak, pembangunan penginapan atau villa-villa daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. Berikut ini beberapa contoh jenis hewan dan jenis tumbuhan yang hampir punah. Contohnya hewan, badak bercula 1, harimau Sumatera, burung cendrawasih, komodo, gajah, orang hutan anoa, dan burung kasuari. Contoh dari tumbuhan contohnya Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, dan buah merah. Jenis pelestarian makhluk hidup dan manfaatnya. Pelestarian tumbuhan. Cara pelestarian tumbuhan dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan adalah merupakan sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia, misalnya untuk perabotan rumah tangga, untuk perumahan, dan lain sebagainya. Tindakan pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Tebang pilih, 2. Reboisasi, 3. Cagar alam. Tindakan pelestarian hewan yang bisa dilakukan adalah dengan cara berikut ini. Yang pertama, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, pembuatan dondeng perburuan, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Hantaran panas benda. Kemampuan menghantarkan panas pada benda. Panas atau kalor adalah merupakan suatu bentuk energi atau sering dikenal sebagai energi panas. Sedangkan suhu atau temperatur atau derajat panas adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Panas dapat mengalami perpindahan dari yang mempunyai temperatur yang tinggi atau panas ke temperatur yang lebih rendah atau dingin. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor.
Sedangkan untuk benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Contoh konduktor adalah sebagai jenis logam atau teflon. Sedangkan contoh isolator adalah plastik, kain, kertas, dan gabah. Setrika adalah terbuat dari logam yang merupakan konduktor yang baik terhadap panas. Dan panci terbuat dari aluminium yang juga merupakan penghantar panas yang baik. Selanjutnya adalah telepon juga merupakan konduktor yang baik juga untuk panas. Teflon sering digunakan untuk panci. Jenis benda yang tidak menghantarkan panas. Untuk bahan insulator susah untuk menghantarkan panas. Jika dipanaskan pada suhu yang tinggi maka akan terbakar. Semua benda non logam adalah merupakan bukan penghantar panas yang baik. Contoh bahan insulator adalah kertas, kain, plastik, kayu. Pemanfaatan benda berdasarkan pada kemampuan menghantarkan panas. Kemampuan benda menghantarkan panas seperti yang telah dijelaskan bahwa logam merupakan konduktor yang baik untuk menghantarkan panas. Suatu peralatan akan dibuat berdasarkan sifatnya. Logam adalah merupakan jenis konduktor yang baik sehingga akan digunakan sebagai peralatan yang tahan panas. Untuk aluminium tidak dipakai untuk membuat setrika sebab aluminium sangat cepat menghantarkan panas, atau dengan kata lain bahwa aluminium sangat mudah menyerap panas. Baik, saya akan melanjutkan materi IPA bab 6 tentang perubahan benda. Kali ini saya akan membahas tentang dua. Yang pertama, faktor penyebab perubahan benda yang isinya pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Dan yang kedua, faktor penentu pemilihan bahan yang isinya sifat bahan dan kegunaan bahan. Yang pertama, faktor penyebab perubahan benda. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan pada benda yaitu pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan merupakan proses perubahan benda menuju kehancuran. Proses perubahan pada benda membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu singkat dan ada yang membutuhkan waktu lama. Pada batu dan kayu dapat mengalami perubahan yang disebut pelapukan. Batu dikatakan mengalami pelapukan jika pecah atau hancur menjadi batu-batuan kecil dan bentuknya dapat berubah menjadi bergerigi. Sedangkan kayu dikatakan mengalami pelapukan jika kayu menjadi rapuh dan keropos. Faktor yang menyebabkan benda bisa lapuk adalah yang pertama ada faktor makhluk hidup yang disebut pelapukan biologi atau organik. Pelapukan biologi atau organik disebabkan oleh makhluk hidup seperti pohon, lumut, dan rayap. Contohnya, rayap telah memakan kayu sedikit demi sedikit sehingga menimbulkan lubang-lubang. Kayu yang telah dimakan rayap dikatakan mengalami proses pelapukan organik atau biologi. Yang kedua, faktor alam disebut pelapukan fisika atau mekanik. Pelapukan fisika atau mekanik disebabkan oleh faktor alam seperti angin dan air. Angin yang bertiup sepanjang siang dan malam hari dapat memindahkan batuan sedikit demi sedikit. Angin yang bertiup kencang di daerah pegunungan dapat menggelindingkan batu dari puncak ke dasar jurang. Selama menggelinding, batuan bergesekan dengan tanah atau berbenturan dengan batuan lain sehingga pecah menjadi bagian-bagian kecil berupa kerikil dan pasir. Hal ini berarti bebatuan mengalami pelapukan fisika. Kemudian untuk mencegah atau memperlambat pelapukan kayu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dicat atau dipernis untuk mengurangi penyerapan air. Yang kedua, kayu dikeringkan dengan alat khusus. Yang ketiga, kayu diberi zat anti rayap. Yang kedua ada perkaratan. Perkaratan terjadi karena reaksi kimia antara logam dengan oksigen yang disebut reaksi oksidasi. Logam yang sering terkena air akan cepat berkarat karena air banyak mengandung oksigen. Jika logam terutama besi dan baja serta seng bersentuhan langsung dengan udara dan air, maka akan terjadi reaksi oksigen membentuk karat. Hal ini berarti bahwa udara dan air dapat mengubah keadaan logam. Untuk mencegah atau memperlambat perkaratan logam adalah dengan menghalangi air dan udara berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan logam. Caranya antara lain dengan pengecetan atau membuat benda tetap kering. Yang ketiga, pembusukan merupakan gejala yang dapat terjadi pada makanan dan bangkai akibat aktivitas jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri senang hidup di tempat yang banyak mengandung zat makanan dan lembab. Bahan-bahan makanan yang cepat membusuk diantaranya
seperti ikan, daging, nasi, sayuran, buah-buahan, kue basah, dan roti. Jamur dan bakteri mudah berkembang pada tempat yang lembab dan juga pada makanan yang sudah kadaluarsa. Jamur dan bakteri yang tumbuh pada makanan sangat berbahaya karena dapat membusukkan makanan dan menghasilkan zat beracun yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, untuk mencegah pembusukan dapat dilakukan dengan memperkecil lingkungan hidup jamur atau bakteri atau membuat jamur atau bakteri mati. Cara-cara untuk mencegah pembusukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengeringan. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan cahaya matahari, panas api, atau oven. Kemudian ada pembekuan atau pendinginan. Pembekuan adalah menempatkan makanan dalam suhu yang sangat rendah atau dingin. Suhu yang sangat dingin menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang ketiga, pemanasan. Panas dapat membuat bakteri mati. Cara pemanasan sederhana adalah dengan merebus atau mengukus. Dengan cara merebus, kandungan gizi makanan dapat rusak. Apabila dikukus, kandungan gizi makanan tidak mudah hilang. Cara pemanasan modern adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah pemanasan makanan dengan suhu tertentu yang membuat bakteri mati tetapi kandungan gizi makanan tidak hilang. Yang keempat, pengasinan dan pemanisan. Cara pengawetan dengan pengasinan ini menggunakan garam, sedangkan pengawetan dengan pemanisan menggunakan bahan gula. Proses ini dilakukan untuk menghambat bakteri yang tidak dapat hidup pada kondisi yang terlalu asin atau terlalu manis. Yang kelima, diberi bahan pengawet. Pemberian bahan pengawet akan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri atau membuat jamur dan bakteri itu mati. Namun, makanan yang diberi pengawet kurang baik untuk kesehatan. Pembahasan yang kedua adalah faktor penentu pemilihan bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda antara lain logam, kayu, karet, dan plastik. Yang pertama, sifat bahan. Untuk menghasilkan benda tertentu dapat dipilih sifat bahan yang sesuai dengan kegunaan benda. Sifat-sifat bahan antara lain keras, kuat, lentur, berat, dapat atau tidak dapat menyerap air. Yang pertama ada logam dan kayu. Sifat-sifat logam yang sering digunakan antara lain besi. Sifatnya keras, berat, dan dapat berkarat. Yang kedua, aluminium, bersifat ringan, keras, tidak berkarat. Yang ketiga, tembaga, bersifat lentur dan tidak berkarat. Kayu memiliki sifat yang keras dan kuat sehingga digunakan untuk membuat berbagai perabotan rumah tangga seperti kursi, lemari, meja. Logam dan kayu memiliki persamaan sifat yaitu kuat dan keras. Perbedaan sifat logam dan kayu adalah logam lebih berat dan tidak dimakan rayap, sedangkan kayu lebih ringan dan tidak berkarat. Kemudian ada karet dan plastik. Karet memiliki sifat yang sangat lentur atau elastis sehingga menyebabkan karet tidak mudah patah saat dilipat, dibengkokkan, atau ditarik. Sifat lentur juga dimiliki oleh sebagian plastik walaupun tidak selentur karet. Dan sebagian lagi ada yang mudah patah jika dilipat atau dibengkokkan. Selain bersifat lentur, karet dan plastik juga memiliki sifat tidak menyerap air atau tidak tembus air. Jadi karet dan plastik memiliki persamaan sifat yaitu lentur dan tidak menyerap air. Perbedaan sifatnya adalah karet tidak mudah patah dan plastik mudah patah. Kemudian tadi ada sifat bahan, sekarang ada kegunaan bahan. Pemilihan bahan harus disesuaikan dengan kegunaan benda. Tujuannya adalah agar benda tersebut dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya materi bab 7 tentang gaya, gerak, dan perpindahan energi. Kita akan membahas dua subbab, yaitu hubungan gaya dan gerak yang isinya gaya dan gerak. Yang kedua, perpindahan energi yang isinya energi panas dan energi listrik. Hubungan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk atau berubah arah. Macam-macam model gaya dan gerak antara lain model jungkat-jungkit, model ketapel, model traktor, dan model neracap gas. Yang pertama ada model jungkat-jungkit. Hubungan antara gaya dan gerak pada model jungkat-jungkit adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat menimbulkan terjadinya gerak. Kedua,
semakin besar gaya, semakin cepat gerak yang terjadi. Yang ketiga, keseimbangan terjadi jika besar gaya di sebelah kiri dan sebelah kanan titik tumpu besarnya sama. Kemudian model katapel. Katapel dibuat berdasarkan gaya pegas. Semakin lentur tali karet yang digunakan, semakin panjang tali ketapel yang dapat ditarik. Akibatnya semakin jauh lontaran batunya. Jadi gerak pada ketapel dipengaruhi oleh gaya pegas. Hubungan antara gaya dan gerak pada model ketapel adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya pegas atau rentangan karet dapat menimbulkan gerak, yaitu batu terlontar. Yang kedua, semakin besar gaya pegas, semakin cepat batu bergerak. Yang ketiga, model traktor sederhana. Hubungan antara gaya dan gerak pada model traktor atau kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya berupa tarikan atau dorongan dapat menyebabkan gerak pada traktor atau kendaraan. Yang kedua, gaya pada traktor yang sebenarnya berupa gaya mesin. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak diatur melalui kemudi. Model selanjutnya yaitu model neraca pegas. Hubungan antara gaya dan gerak pada model neraca pegas adalah sebagai berikut. Yang pertama, berat benda menyebabkan perpindahan nilai skala. Yang kedua, berat benda disebabkan oleh gaya gravitasi bumi karena gravitasi menarik benda ke arah pusat bumi. Yang ketiga, semakin berat benda, semakin besar perpindahan nilai skala. Nah, berdasarkan keempat model tersebut, hubungan antara gaya dan gerak dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Semakin besar gaya, semakin cepat benda bergerak. Gerak pada neraca pegas dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan massa benda. Selanjutnya, membahas perpindahan energi. Perpindahan energi panas. Panas atau kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan panas dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Dalam hal ini, panas berpindah melalui benda tanpa memindahkan bagian-bagian benda itu. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat, terutama logam. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel zat itu. Benda cair dan gas merupakan zat perantara perpindahan panas secara konveksi. Peristiwa alam akibat perpindahan panas secara konveksi antara lain asap yang membumbung tinggi dari cerobong asap, kemudian ada sistem ventilasi rumah, dan terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi tanpa medium perantara. Selanjutnya energi listrik. Oke, yang pertama adalah gejala listrik. Gejala listrik adalah tanda-tanda adanya listrik. Kilatan petir merupakan peristiwa alam yang menunjukkan adanya gejala listrik. Yang kedua, sumber listrik. Sumber energi listrik adalah benda yang dapat menimbulkan arus listrik. Sumber energi listrik ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil contohnya baterai dan aki, dan yang besar contohnya generator dan dinamo. Kemudian konduktor dan isolator. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh bahan konduktor antara lain logam, misalnya tembaga, perak, besi, kuningan, dan nikel. Kemudian yang isolator contohnya karet, plastik, kaca, keramik, dan kayu kering. Kemudian ada perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik itu bisa diubah menjadi energi cahaya, panas, gerak, dan bunyi. Energi listrik menjadi energi panas contohnya adalah setrika. Energi listrik menjadi energi gerak contohnya kipas angin.
Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu, dan energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya radio. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bab 8, mengenai pentingnya penghematan energi. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber listrik. Sumber listrik adalah setiap benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Energi listrik bermanfaat sebagai sumber penerangan rumah dan juga sumber listrik untuk berbagai kegiatan. Kebutuhan energi kita terus meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan juga ekonomi, terlebih lagi kebutuhan energi listrik. Namun, pasokan listrik yang tersedia belum mencakupi kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, kita harus melakukan penghematan listrik. Nah, teman-teman, alat listrik membuat pekerjaan di rumah menjadi lebih mudah dan juga cepat. Misalnya, setrika listrik, kompor listrik, mesin cuci, dan lain-lain. Setiap orang sebaiknya memahami cara menggunakan listrik yang benar dan juga aman. Nah, bahan bakar fosil alam misalnya minyak bumi diperoleh dari sumber daya alam yang dapat habis atau tidak dapat diperbarui. Bahan bakar yang banyak digunakan sehari-hari misalnya minyak tanah, bensin, solar, dan juga gas. Dengan menghemat energi, sumber energi tidak cepat habis dan mengurangi biaya. Selanjutnya, bab 9 mengenai tata surya. Nah, teman-teman, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari dan juga planet-planet. Ada 8 buah planet dalam tata surya kita. Berikut adalah urutannya: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, teman-teman, dari planet-planet tersebut yang memiliki lintasan terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. Sedangkan planet dalam tata surya kita yang paling besar adalah Jupiter. Nah, teman-teman, planet tidak memancarkan cahaya sendiri loh. Planet tampak berkilau seperti bintang karena planet memantulkan cahaya matahari yang menyinari permukaannya. Teman-teman, perputaran bumi pada sumbunya disebut dengan rotasi bumi. Nah, rotasi bumi ini mengakibatkan gerak semu harian pada matahari, pergantian siang dan juga malam, serta perbedaan waktu dari tempat ke tempat yang berbeda derajat bujurnya. Bumi berevolusi mengitari matahari. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu perbedaan bentuk revolusi yang sama-sama dengan bumi mengitari matahari. Revolusi bulan mengakibatkan terjadinya fase-fase bulan, yaitu perbedaan bentuk permukaan bulan yang terang dari hari ke hari. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis lurus dengan bumi berada di antara matahari dan juga bulan. Nah, teman-teman, gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus dengan bulan, berada di antara matahari dan juga bumi. Peredaran bumi mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi bumi, dijadikan dasar untuk perhitungan tahun Masehi. 1 kali bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 hari. Peredaran bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan dijadikan dasar untuk menghitung tahun Hijriyah atau tahun Komariah. Periode revolusi bulan mengelilingi bumi selama 29 hari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.